Bayangkan jika Perang Dunia Ketiga pecah di tahun 2025, dunia akan terjerumus dalam kekacauan besar. Sebelum kita bahas dampaknya yang mengerikan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Ledakan nuklir pertama bisa mengubah kota modern menjadi padang tandus dalam hitungan detik. Dunia akan menyaksikan kehancuran total yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Negara-negara adidaya akan saling mengerahkan teknologi militer tercanggih. Drone, satelit, dan senjata siber akan jadi senjata utama yang melumpuhkan musuh tanpa belas kasihan. Ekonomi global runtuh seketika. Pasar saham hancur, nilai mata uang jatuh, dan perdagangan dunia berhenti. Kelaparan massal bisa menjadi musuh baru bagi umat manusia. Jutaan pengungsi akan bergerak mencari tempat aman. Kota-kota padat berubah jadi wilayah perang, dan perbatasan negara penuh dengan manusia yang berjuang bertahan hidup. Internet dan jaringan komunikasi mungkin dihancurkan musuh. Dunia akan kembali gelap tanpa informasi, membuat kepanikan meluas dan masyarakat kehilangan arah. Senjata biologi bisa digunakan, menyebarkan penyakit mematikan. Dunia menghadapi perang tak hanya melawan bom, tapi juga melawan virus yang membunuh dalam diam. Kekuatan laut akan mendominasi. Kapal induk raksasa, kapal selam nuklir, dan armada tak terlihat akan menguasai samudra, menjadikan laut sebagai medan perang utama. Langit penuh dengan pesawat tempur dan rudal. Kehidupan sehari-hari akan dihantui suara sirene peringatan udara, memaksa orang berlindung di bunker bawah tanah. Aliansi negara akan diuji. Negara-negara kecil dipaksa memilih pihak, dan dunia terbagi dalam dua blok besar. Mengingatkan kembali pada bayangan perang dingin, kota modern seperti New York, Moskow, atau Beijing bisa jadi target utama. Dalam sekejap, simbol peradaban manusia berubah jadi reruntuhan abu-abu. Teknologi nuklir jadi ancaman nyata. Sekali tombol diluncurkan, masa depan umat manusia bisa lenyap dalam gelombang panas dan radiasi yang abadi. Perang siber akan melumpuhkan bank, listrik, dan rumah sakit. Orang tidak bisa menarik uang, tidak ada cahaya, bahkan rumah sakit kehilangan daya untuk menyelamatkan nyawa. Kelangkaan air bersih akan memicu konflik tambahan. Di tengah kehancuran perang, air bisa menjadi harta paling berharga, lebih mahal dari emas atau minyak bumi. Pertahanan kota akan berubah. Terowongan bawah tanah, bunker, dan kota tersembunyi akan jadi satu-satunya tempat yang memberi rasa aman meski hanya sementara. Media akan dipenuhi propaganda, fakta dan kebohongan bercampur, membuat masyarakat sulit membedakan kebenaran di tengah perang informasi global. Anak-anak menjadi korban terbesar. Generasi muda tumbuh dalam ketakutan, tanpa pendidikan layak, menyaksikan dunia hancur tanpa harapan. Ilmu pengetahuan akan berfokus pada perang. Teknologi canggih diciptakan bukan untuk membangun, tetapi untuk menghancurkan musuh dengan lebih cepat dan efektif. Hutan, sungai, dan laut akan tercemar oleh senjata kimia. Alam rusak parah, meninggalkan bumi yang semakin sulit dihuni setelah perang berhenti. Kemanusiaan diuji. Di tengah kehancuran, masih ada orang-orang yang berusaha menolong, membangun solidaritas, dan menjaga harapan tetap hidup. Kota bawah tanah mungkin lahir sebagai solusi. Manusia bersembunyi di terowongan raksasa, membangun peradaban baru, jauh dari permukaan bumi yang penuh bahaya. Perang akan melahirkan pahlawan sekaligus monster. Ada yang berjuang menyelamatkan orang lain, tapi ada juga yang memanfaatkan kekacauan untuk kepentingan pribadi. Agama dan kepercayaan akan menjadi sandaran terakhir. Di tengah kehancuran, manusia mencari jawaban, berharap keajaiban di saat segalanya tampak hilang. Dunia akan kehilangan seni, musik, dan budaya. Dieter Henker, museum terbakar, karya besar manusia lenyap di tengah kobaran perang.
kota yang bertahan hidup akan berubah jadi benteng besi. Masyarakatnya bersenjata, jalanan dijaga ketat, dan setiap orang hidup dalam paranoia. Jika perang meluas keluar angkasa, satelit bisa ditembak jatuh. Dunia akan kehilangan GPS, komunikasi, dan kendali teknologi modern dalam sekejap. Mungkin hanya sedikit negara netral yang tersisa. Mereka menjadi tempat perlindungan terakhir, tapi juga sasaran incaran bagi pihak yang haus kekuasaan. Generasi yang selamat dari Perang Dunia Ketiga akan membawa trauma panjang. Mereka hidup dalam dunia penuh luka, dengan mimpi buruk yang diwariskan turun-temurun. Dunia pasca perang bisa berubah jadi distopia. Negara besar runtuh, kekuasaan jatuh ke kelompok milisi, dan hukum digantikan oleh kekerasan. Pertanyaan terbesar, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi di tahun 2025, apakah manusia bisa membangun kembali peradaban atau justru mengakhiri sejarahnya di bumi ini?